Ini parah nih. Yap, sepertinya semakin parah apa yang menjadi ledekan-ledekan netizen terhadap Pak Mulyono, bahkan sama Gibran, dan juga ada Pak Prabowo juga yang diledekin habis-habisan oleh netizen. Ini adalah karma. Karma telah menzulimi rakyat Indonesia. Karma telah ngibulin rakyat Indonesia selama 10 tahun. Dan mereka tidak pernah merasa bersalah atas apa yang menjadi kelakuan-kelakuannya selama ini, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan mementingkan kelompoknya, tapi tidak mementingkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Artinya rakyat hanya dibutuhkan pada saat pemilihan. Setelah pemilihan tidak lagi peduli terhadap rakyat Indonesia. Nah, akibatnya ya seperti ini. Netizen menjadikan mereka sebagai bahan tertawaan, bahan olok-olokan. Ini adalah sah-sah saja apa yang dilakukan oleh netizen, terlepas dari apa yang kita lihat. Kelakuan netizen ini betul-betul terlihat sangat parah. Tapi mengingat kelakuan Mulyono CS lebih parah lagi daripada netizen tersebut. Karena selama 10 tahun membohongi rakyat dan bahkan merusak hukum di negeri ini, merusak konstitusi demi kekuasaan tentunya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana keseruan netizen atau ledekan-ledekannya dan komentarnya yang sangat menghibur dan mencerdaskan kita semua, tapi membuat ternak Mulyono kepanasan. Hidup Jokowi! Hidup Tangcut! Hidup Laser. Hidup Londe! Hidup Londe! Hidup PH. Hidup PH. Terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program akan saya jual ke Cina untuk melanggengkan kekuasaan saya dan babak saya. Begitu waktu sebenarnya ya, tahu-tahunya ya, aduh dulu mah ibang. Dulu Jokowi bisa menang Pilpres 2 kali karena dia menyerang isu vital lawan-lawan politiknya. SBY dia serang dengan isu Hambalang. Nah, sekarang dia lagi kena karmanya. Proyek kebanggaan dia, IKN, proyek infrastruktur terbesar di dunia, resmi mangkrak. Selain Hambalang, Jokowi juga memanfaatkan isu pelanggaran HAM Prabowo. Jangan lupa karma selanjutnya, ada berapa banyak kasus pelanggaran HAM berat di era Jokowi. Kata-kata penutup, Pak, menurut Anda siapa presiden terbaik sedunia, Ta? Ya, menurut saya Mulyono. Kok bisa? Ya, karena apa-apa ingin dia kuasai. kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dari video ini semakin terang dan jelas siapa dalang di balik pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Nama kapal pengangkut nikelnya JKW dan Iriana. Waktu debat Pilpres, anaknya ngomong, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan kita harus melanjutkan hilirisasi nikel. Sudah jelas kan? Sudah terang kan siapa dalang di balik pertambangan nikel di Raja Ampat? Dan pasti ada main dan juga ada komisi. Dan saya yakin pertambangan nikel di Raja Ampat tidak akan pernah ditutup
permanen, nggak akan pernah. Karena Presiden Prabowo tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Saya pastikan nggak akan berani. Karena siapa lawannya? Nggak mungkin ya kan? Gimana menurut kalian? Bapak Prabowo bakal berani nggak menutup secara permanen pertambangan nikel di Raja Ampat? Komen. Kamu dalangnya ya Pak J. K. W. S. Dah serem. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Ada yang mengatakan, oh hutang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Tapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini hutang ini mengancam kedaulatan negara kita. Wonosegoro ini Pak Bareskrim merupakan sebuah kecamatan yang mana terletak di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah desa plus kelurahan itu 11. Kode posnya 57382. Kode wilayah administrasi 33.09.18. Program perkuliahan karyawan di Kabupaten Boyolali ada di websitenya program kelas reguler pagi di Kabupaten Boyolali. Gini ya Pak Bareskrim, Anda tadi menyebutkan Wonosegoro. Wonosegoro ini kan kecamatan. Nah, jumlah desa dan kelurahannya ada 11. Tolong dipersempit lagi informasi tersebut. Bahwasanya jika memang Joko Widodo ini pernah mengenyam program studi KKN di Kecamatan Wonosegoro, itu di desa mana Pak? Biar informasinya jelas. Karena di Wonosegoro ada 11 desa plus kelurahan. Ini Pak Bareskrim sampai saya itu jelimet golei informasi desa atau kelurahan di bawah Kecamatan Wonosegoro. 33.09.18/2002 Desa Karangjati, 33.918/2003 Desa Ketoyan, 33.09.18/2004 Desa Mbolo, 33.09.18/2005 Desa Banyusri, 33.09.18/2006 Desa Gosono, 33.09.18/2007 Desa Wonosegoro, 33.09.18/2008 Desa Bandung, 33.09.18/2014 Desa Bojong, 33.09.18/2019 Desa Kauman, 33.09.18/2020 Desa Lemahireng, 33.9.18/2021 Desa Nguwo. Jadi pada saat 1983 Jokowi KKN di Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, itu di desa mana Pak? Karena desanya baru ada di 2002. Hayo lo Pak Bareskrim, gelagepen nggak Anda? Bergetar nggak itu informasi yang Anda berikan ke publik lo ini? Disaksikan oleh media, disaksikan oleh beberapa masyarakat Indonesia pada umumnya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan wartawan internasional lo Pak Bareskrim. Jangan main-main dengan pernyataan Anda.
Anda sebagai pihak yang berwenang. Desa-desa ini Pak, yang ada di Kecamatan Wonosegoro Pak, Anda jangan gelagapan ya Pak Bareskrim. Tolong berikan kesaksian yang jelas, yang masuk akal, yang sesuai data Pak. Ini loh Pak, ini nggak bisa bohong Pak. Ini data statistik di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Pak. Ini nggak bisa bohong. Tapi kalau mulut Anda disubal pakai uang, bisa berbohong Pak. Tapi kalau data ini valid Pak. Kalau perlu, monggo, saya tantang Anda ke Kecamatan Wonosegoro. Kita adu bodoh aja lah Pak, adu data. Nanti di Kecamatan Wonosegoro, camatnya pun pasti memberikan data yang jelas bahwa desa Wonosegoro, kalaupun yang dimaksud KKN-nya di desa Wonosegoro loh ya, desa ini baru ada di tahun 2027. Jadi di Wonosegoro bagian mana Pak? Jokowi tahun 1983 melakukan KKN. Desa Dedemit, Desa Nggoib. Proyeknya apa Pak di sana? Saya mau tanya. Serius ini, pihak UGM pun harus klarifikasi ya.